Robusta zaman Belanda sama Kang Aang tuh. Kang Aang memimpin jalan di depan sana. Trekkingnya lumayan coy. Halo, kapan anak-anak KM mau main kesini? Ngos-ngosan. Trekkingnya capek coy. Aduh ngap. Tapi ya jadi tahu ternyata di Kerawang tuh. Ini gunung apa namanya? Gunung Sanggabuana. Gunung Sanggabuana di desa Makar apa? Makarbuana. Di desa Makarbuana. Salah satu kuncinya Kang Aang. Tuh, nih semua pohon-pohonnya tuh. Set. Hargai hasil tani, coy. Ternyata trekkingnya susah banget. Jadi ya apa ya, kita harus apa ya, menghargai lah. Ternyata petani kopi tuh segininya. Bawa turun kopi ke kota. Jauh ya? Jauh Kang. Ini saya aja udah ngap nih. Tapi terbayarkan lah ngelihat ini pohon-pohon, ngelihat prosesnya. Semangat, semangat, semangat. Ini ketinggian berapa ya? Ini 782. 782 mdpl. Nah ini kuncinya nih. Ayo guys, kita main ke sini. Ngos-ngosan guys. Nah ini pohon peninggalan Belanda nih. Enaknya lagi gitu. Ada berapa pohon? Banyak juga ya? Capek naiknya, oi. Guys, mang guys, taluk. Tapi menyenangkan. Ini Robusta apa? Bagus ya. Nggak ada yang gitu, nggak ada yang nerusin ya. Ini Robusta juga sama. Bibit kopi Arabica. Pernah dikirim. Kemana? Sigara Rundang. Sigara Rutang. Kan susah orang sini bilangnya. Apa? Si bayar utang. Si bayar. Ini kopi si bayar utang. Bingung saya, apa ini kopi si bayar utang. Dilihat, Tapi kan yang penting kita ngerti kan. Dilihat, oh ini jenisnya Arabica. Ada yang mirip. Cuma kalau itu beda rasanya dengan ini. Lebih apa? Beda ini. Jadi cara tahu buat udah kering atau enggak, ini bunyi nih. Tuh kalau digoyangin tuh bunyi. Katanya begitu. Di sini kan nggak ada alat ukur. Iya, alat ukur alaminya begitu ya. Nih digoyang bunyi coy. Kayak main kecerek kan. Mudah-mudahan kerekam. Sampai jam berapa di sini? Ya kalian. Seadanya.
Di blooming dulu. Ini tubruk asli nih. Hasil dari kebun sendiri. Yang nyedoin siapa nih namanya? Nana. Anak buahnya Kang Aang. Mitra. So, ini tubruk coy. Ya, sip. Halo guys, welcome back to my channel Kopi Boy Jalan-Jalan. Nah, di edisi kali ini gue lagi main ke kebunnya Kang Aang nih. Kopi Boy Jalan-Jalan. Ikut dong. Ayo Kang, kenalin namanya siapa? Nama saya Aang. Masa nggak kenal? Berapa kali? Masa basi. Sip. Ini sebelah saya siapa nih? Iya Nanang. Kang Pak Aang. Nanang yang punya kebun sini. Oh, oke. Cuma kita bermitra. kalau Bermitra. di sini. Kebetulan kita bermain di sekarang kunjungan ke kebun Pak Nanang. Oh, oke. Banyak ya yang punya ini, yang kelola kebunnya banyak. Kalau di sini itu hampir 200 hektar lebih. Dibagi-bagi ke berapa ini? Petaninya Ada berapa banyak? Misalkan 20 orang. 20 orang. orang yang sekitaran sini, tapi Oh. yang blok-blok Yang tanah masih banyak, masih bahasanya- ratusan. Serikatnya banyak berarti. Ya, kelompok. Oh, kelompok tani. Iya. Itu dikelola sama Pemda apa enggak sih? Enggak. Enggak sih, Perorangan. masing-masing kelompok aja. Jadi nanti hasil taninya gimana? Kalau hasil tani sih sebagian Hah? grade-grade ya. Iya. Ada yang asalan sama petik merah kalau di Iya. sini bilangnya. Terus berbagai macam. Sekarang kan ada beberapa proses lah. Nah, kalau yang asalan biasanya masuk ke tengkulak ya. Iya. Nah, terus ada juga yang sekarang kan di Karawang ada pabrik kopinya juga yang kopi hideng itu. Iya. Itu juga nerima kopi Oke. dari asalan lah, grade rendah. Nah, kalau yang grade lebih tinggi itu biasanya ke ya semacam kita prosesor. Iya. Terus masuk ke kedai-kedai. Masuk ke kedai-kedai juga roastery. ya. Ya, kayak gitu. Di Kerawang banyak udah yang ngambil. Kerawang. Banyakan mana nih? Banyakan Kerawang apa luar Kerawang? Jujur. Biar jadi masukan juga buat penggiat kopi di sini. Kebanyakan sih Jakarta, Jabodetabek. Masa orang Kerawang kopinya dibeli Jakarta? Kenapa sih Kang? Ini saya mau nanya nih ya. Saya sebagai ya penjual kopi juga kan ya. Betul. Jadi kan ya memang ya saya juga baru tahu sebetulnya di Kerawang tuh ada kopi. Jadi memang belum lama tahunya. Kan baru coba juga kan di kopinya Kang Aang. Secara rasa memang unik sebetulnya. Sebetulnya ya. Walaupun dari sisi biji kopinya mungkin lebih kecil ya. Iya. Nah itu kenapa tuh bisa lebih kecil itu kenapa sih Kalau dibandingin dari tempat lain? ukuran ya Iya. itu dipengaruhi oleh varietas sebenarnya. Oh, Kalau kayak di sini seperti Pak Anang yang sana-sana tuh ya, ah, itu peninggalan kakek moyang kita. Jadi bisa dipastikan kopi tersebut adalah tinggalan dari VOC. Jadi belum ada rekayasa pertanian dan lain sebagainya ya, pemurnian benih dan lain sebagainya belum. Kalau yang kopi yang kecil-kecil, kalau di sini namanya kopi huni lah. Kopi huni? Robusta huni. oh, oke. Kecenteknya, Iya, centek. centek. Malah itu yang asli ya, Itu yang asli, Asli. sebenarnya. yang Yang belum awal. di apa-apain gitu. Iya. Iya, awal itu. Ada yang paling lama berapa tahun, Manang? Yang nyampe 40 lebih. 40 tahunan lebih. 1 tahun. Pohonnya. Pohonnya. Iya, Wow. Tapi masih berbuah ya? masih. Masih berbuah. Enak banget ya. Jadi Makanya. kerannya enak juga ternyata. Hanya disambungin. Disambungin. Disambungin sama itu. Ada lagi Robusta. robusta yang baru, Ah. yang bibit terbaru. Jadi nanti disetek. Iya, Sambung Oh. pucuk. Jadi bawahnya yang tahan hama nematoda lah, yang robusta yang zaman dulu disambung dengan bibit terbaru. Nanti jadi yang baru lagi dong varietasnya. Yang buahnya yang atas. Oh, yang atas tetap. Atas. Cuma kalau bagi saya itu sih menghilangkan cita berbeda nanti cita rasanya. Iya, jadi buahnya baru kan? Baru. Bukan original yang seperti awalnya ya. Iya betul. Oke. Kayak gitu. Kalau saya kan emang awam ya di dunia pertanian. Itu bisa dicampur-campur apa namanya istilah di steak ya? Steak ya. Itu tuh menghasilkan karakteristik yang berbeda atau gimana? Kalau untuk itu sebenarnya Manang, biasanya mereka itu menyambut untuk hasilnya lebih banyak. kan? Banyak. Oh, tujuannya ke sana. Tujuannya ke Iya. sana. Ketang, Pak. Jadi, Satu pohonnya kayak tang. Kayak tang tuh apa? Iya. Hitung. Itu. Oh, perhitung. Udah jelas lah. Oh gitu. Iya, gitu. Karena kan Rata-rata emang bijinya gimana? gede-gede, Ah. gitu berat. Oke, berarti hasilnya ya, Hasilnya jadi supaya lebih lebih bagus banyak. lagi ya. Iya. Tapi kalau bagi saya sih
Kalau kita kan nyarinya kan yang unik ya, yang ciri khas itu. Betul. Lebih baik sih dipertahankan yang unik. Iya, yang lama. Yang Nggak ditebang kan, pohonnya masih ada kan? Masih ada, Masih banyak. Jadi waktu saya coba memang ya apa ya, manisnya tuh beda Kang, aftertaste-nya tuh manisnya beda kan. Ada beberapa robusta kan yang aftertaste-nya tuh manis terus agak pahit di tenggorokan kan. Iya. Jadi kayak nempel gitu. Nah untuk yang Sanggabona sendiri yang kemarin saya beli tuh cupping sama anak-anak nggak seperti itu, jadi smooth. Jadi buat orang yang tanda kutip nih ya baru nyobain kopi original tanpa gula nggak kaget-kaget deh. Iya, Kayak clean gitu. lah ya. Jadi clean lah ibaratnya gitu kan. Jadi ada orang kan yang ini kopi tuh yang bagus nggak pakai gula gitu kan. Tapi kan tanda kutip ya, Iya. masa sih enak apa enggak gitu. Pasti cobain kaget kan. Ada yang ternyata kalau robusta tuh pahitnya nonjok banget. Nah buat Sanggabona sendiri yang kemarin saya beli ya nggak seperti itu. Pernah di Fahri juga sama, kita cupping di Fahri dia malah berasa apa ya, kayak manisnya tuh kayak disebut gula aren yang bukan asam-asam gitu ya, tapi kayak ada manisnya yang bukan dari gula. Nah itu apa tuh kira-kira? Karena proses yang terjadi di pohonnya atau gimana? Saya kira sih dari, iya salah satunya dari proses, tapi lebih banyak ke Varietas ya? Ya, yang pernah, yang saya tahu lah gitu, yang clean itu dan manisnya agak tinggi memang yang robusta yang kecil-kecil itu yang unik. Banyak dicari sebenarnya sih. Makanya PR bagi itu yang unik kan ya? Itu jangan sampai hilang sebenarnya. Iya, Ya boleh lah. Kan? Sebagian kopi itu. Betul. Disisain. Ngopi dulu. Siap. Ya. Nah ini kopinya nih. Cuma emang olahan petani. Jadi originalnya begini ya? Iya. Kopi tubruk tuh kopi paling jujur. Bener gak sih? Kopi jujur gitu ya, ya beginilah rasanya. Kata orang bilang nggak enak ya selera. Kata orang bilang enak juga selera, jadi nggak bisa dipaksain. Petani begitu, nggak ada yang kasar grindernya, pasti lembut semua. Iya. Ya tradisi sih. Kalau ngopi itu kalau nggak pahit gitu kan, kalau dulu kan. Iya. Ya bukan ngopi katanya. Kayak ada yang kurang ya? Kayak ada yang kurang kalau orang tua zaman dulu. Bener-bener. Jadi kopi itu bisa kebagi dua, antara kopi pahit dengan kopi manis. Ya. Begitu doang. Kalau kakek saya gitu tuh dulu, dia kan ya lumayan aktif dulu yang ngopi ngerokok gitu ya. Zaman rokok bentul tau nggak? Oh iya, bentul. Bentul biru tuh. Saya sering banget dulu disuruh beli tuh lagi masih kecil kan. Suruh ke warung beli bentul biru. Kopinya kopi hitam. Zaman dulu tuh kopi apa ya? Saya lupa namanya tuh. Kopi kayak bubuknya tuh coklat gitu. Bubuk-bubukan. Jadi bukan kopi yang saset. Ya, Suruh beli ke warung. Kalau Karawang tuh dulu kopi Dewi lah. Ya kopi Dewi kayak gitu legend kan. Jadi seduh pasti cobain ya begitu. Kita mah lagi kecil kagak doyan. Ini minum apa ini? Tapi setelah gede ternyata ya enak gitu ya. Emang mungkin belum umurnya kali ya. Iya. Kalau anak-anak mah Sejuk kan kalau dari sini ya. enak bener, anak-anak musik mari sebenarnya. Bikin kopi trip bareng. Tahun depan Ya. Kita ngomong sama Onyo. Dia kan sampai bulan Juni apa? Tahun depan. kapan panen lagi dia. Iya makanya. Dan kita diakhiri bikin nanti trip. trip kopi kalau nggak salah di agenda. Nah bener-bener jadi ya harus ada lah sebenarnya. Kita apa ya kayak saya pribadi kan jujur nih, saya pengen bikin konten ya selain kenalin kopinya gitu kan, ya biar main juga, jadi kan tahu yang iniin kopi teh siapa di Kerawang gitu kan. Saya kan selama ini taunya cuma Kang Aang doang. Nggak tahu lagi di Banyak belakang tuh ada ratusan, Om. siapa lagi. Iya makanya Kalau dari data itu kita ada 362 orang petaninya. petani seluruh Karawang tuh. Itu pun belum semuanya masuk database kita ya di API gitu. Kalau dari jumlah petaninya, kalau dari jumlah kebunnya itu udah hampir mencapai 500 lebih. Iya. Tadi juga lagi kita kesini di pinggir-pinggir rumah warga banyak yang jemur ya. Banyak. Iya banyak yang jemur itu. Iya. Emang lagi panennya kayak gitu. Banyak yang di depan rumah di jemuran baju tadi saya lihat juga banyak yang lagi ngeringin ya. Nah kalau kayak gitu dikonsumsi sendiri apa?
dijual Dijual di warung-warungan gitu. ke Tengkulak. Oh, ke Tengkulak juga. Kalau yang kayak gini-gini ada yang ini nggak sih? Yang Kalau seduh-seduh yang di produk lokal. warkop lah gitu. Kalau yang produk lokal itu yang sasetan ya. Sasetan. Ada kopi hideng sama kosa. Kosa. Mm-mm. Kosa aku belum tahu tuh. Kopi Sangga Buana yang asli desa sini. Oh, ada Bumdes. sasetan juga? Iya, Ada. sasetan kosa. Bumdes, Mulala Bumdes. Oh, Kalau kopi hideng di Medalasari, Oh. pabriknya. Kalau kosa di sini di desa ini. Karbuana. oh nyampe ke kota ya? Nyampe nggak sih? Enggak, kurang Hah? marketingnya Marketingnya kurang. kurang? Jadi nyampe di mana? Nyampe di mana? Ya paling koperasi terus Kasih kesana aja. wisata-wisata ini. Oh. Ya, wisata daerah Gitu. Iya, makanya saya kalau kopi hideng iya saya pernah ya minimal pernah lihat lah. Kosa belum? Marketingnya aja karena kan Hmm. bukan pengusaha besar lah. Iya. Mas, Industri ya. Bumdes, Oke. Beda dengan kopi hideng. Tapi kualitasnya bagus dong. Kualitasnya sama sih. Sama. Semuanya ya kopi. Kalau kopi sasetan biasanya ya grade-nya grade Iya. rendah yang diutamakan komoditas. Kalau Iya. itu. Kalau yang untuk ke kedai itu ya kualitas. Betul sih. Ya kadang ya edukasi juga ya. Bener. Kadang ada orang yang datang nih ya ke kedai kopi saya nih kan perbandingannya kopi hitam tuh kapal api kan udah pasti Betul. kan itu legend banget lah. Semua orang minum kopi hitam tuh pasti identiknya kapal api, pahit manis gitu. Datang nih harga 10.000 secangkir, kan kaget ya, biasa 3.000 2.000, kok ini 10.000 gitu. Kadang ya dijelasin ini prosesnya mungkin kita pakainya yang petik merah, dijelasin kan. Nah kebanyakan juga konsumen kopi tuh ternyata nggak tahu juga. Taunya kopi udah Tahu kopi ya hitam. kayak gitu. Terus ya rata-rata pasaran harganya 3.000, ketika minum di kedai kopi gitu ya harganya 10.000-an, kaget gitu. Padahal kan kita jelasin kan. Malah kita kan juga tunjukin ini tuh real biji kopi kita giling di depan dia kan. Iya, betul. Jadi bukan dalam bentuk saset yang tanda Nggak kutip tahu nih. lah, Kita nggak nggak tahu jelas. itu tuh wujudnya udah bubuk loh. Sebelumnya apa? Kita kan nggak tahu. Iya, betul. Nah makanya kan kadang hal-hal seperti itu juga masih jadi PR nih. Iya. Jadi ya apa ya? Ya harus sinergi sih antara petani sama penggiat kopi lainnya. Oh, harus ada banyak edukasi lah. Bener. Banyak acara, Harus banyak kayak ya gitu. edukasi, event edukasi. Pengen sih bikin gituan cuma ada susah ya sekarang ya. Ya harus support Iya. dari berbagai pihak ya, mungkin dari Pemda atau dari mana gitu. Paling pas sih kayaknya Coffee Day ya nanti ya. International Kopi Iya, Day. itu paling pas tuh eventnya. Momennya paling pas. Ya mudah-mudahan nanti bisa terlaksana. Ya barangkali Kang Aang ada ini kenalan-kenalan yang bisa digoyang. nyari sponsor aja. Sekarang kan banyak kok. Izin sih, lebih ke izin kayaknya. Iya, Oh. biasanya kalau pandemi gini Izin. Kalau kayak sponsor mah kan pasti ya kayak kedai kopi juga pasti pengen ikutan. Ya kan, terus kayak yang lain-lain ya pasti pengen bantu juga komunitas. Yang susah kan tempat sama izinnya. Nah nih Kang, mumpung lagi di Kebon di ya? kebun ya, ceritain dong proses pasca panen tuh gimana? Pasca panen ya. Sok mangga, ayo ceritain gimana? Nih pohon nih, ya kan, sampai dia berbuah tuh gimana ceritanya? Apa yang terjadi dulu? Apa ada bunganya? Apa ada apanya? Saya kan nggak tahu nih. Ya, iya bunga. Bunga dulu. Iya, ya harusnya ditebas dulu itunya rumputnya. Oh, Tebas dulu rumputnya baru dipupuk. Dipupuk itu disemprot itu apa namanya? Perangsang. Iya, perangsang. Tuh biar gak ada hama gitu, biar mantap. Terus hasilnya biar mencukupi lah. Maksudnya harusnya di tebas rumputnya sama buang itunya tunas. oh. Jadi Baru ada nanti dia berbuah. namanya pruning. Iya. Pruning. Pruning namanya. Pruning. Iya. Jadi, enggak semua batang kopi kita pelihara. Iya. Oke. Jadi kita pilih mana yang ada namanya tunas raja, Iya. tunas cacing. Nah biasanya tunas cacing kita Buang, buang. buang. Oh kelihatan ya dari Iya, visualnya kelihatan, Iya. dari bentuknya kelihatan. Yang itu malah nanti mengambil unsur hara. Zat. Kalau nggak dibuang nanti kebagi ke situ. Gitu. Kalau dibuang kan nanti pure ke buah, ke ceri. Oh gitu. Susah. Jadi ya setelah itu baru dia berbuah. Berbunga dulu. Berbunga. Dari bunga berapa bulan sampai panen? Satu tahun. 1 tahun. Setahun sekali Iya. berarti ya. Iya. Jadi setahun dia sekali. pas udah ambil di sini nanti berbunga langsung nih. Berapa minggu udah habis nih buahnya, langsung bunga semua putih.
Oh, Baru- nanti fotoin ya kalau ada bunga. Baru berbunga. Iya ya, ada ya. Ada yang bunga duluan. Iya, bunga pertama itu. Bunga pertama. Iya, nyampe 3 kali. Berbunga 3 kali. Iya, bunga, gugur, bunga lagi, gugur, bunga lagi jadi buah. Ya. Oh gitu. Iya. Prosesnya panjang ya? Dan dari bunga itu setahun nanti. Berarti biasa berapa sekitaran bulan Mei Juni ya sama tetap ya bulan. prosesnya. Sama tetap Proses panen. alamnya seperti itu ya. kayak gitu. Wow. Terkecuali terkendala ke iklim. Iklim itu Misalkan ya, terlalu susah ya. panas karena musim kemarau-nya panjang itu biasanya gagal panen atau mundur Lebih lama panennya dari gitu. biasanya. Biasa gitu sih. Oh gitu. Ya. Nah, habis dipanen nih, dipetik, terus diapain lagi? Apanya habis Si biji kopinya. Kita bagi grade. Oh, disortir. Iya. Maksudnya kita bikin kalau di sini ya khususnya kita bagi kuota nih kalau petani ini kapasitasnya misalkan 3 ton. Hmm. Nah untuk grade 1 berapa kintal? Biasanya 5 kintal. Nah sisanya asalan. Oke. Asalan itu ya kalau udah ada yang merah, ada hijau, ada kuning, udah diambil semua. Iya. Hmm, Yang udah hamur, yang udah itu, udah matang. udah matang. Dijemur jadi satu. Kayak tadi itu ya. Nah, Kayak gitu. bawang itu asalan. Ada lagi yang grade satunya petik Hmm, merah. Petik merah. Nah, khusus yang merah doang. Khusus merah. Tapi ada target berarti setiap tahun ya? Ada. Yang merah berapa kintal, yang asalan berapa, ada Iya. target ya? Kalau susah kalau untuk petik merah semua ya. Lama Lama tuh karena proses pembuahannya sendiri. Metiknya. metik. Oh, metiknya. Biji. Oke. Ya bayangin satu. Kalau asalan kan udah ambil semua. Oh gitu. Jadi memang ada proses panennya juga ya, yang Ada apa yang ya? masih muda. Ya makanya berbeda kualitas. Iya. Iya, iya. Berarti itu dari petani udah disortir ya? Harga beda dong. Ini sedikit bocoran dong. Itu kalau harga tuh sebetulnya termasuk mahal, termasuk murah dibelinya. Kalau ya susah sih kalau untuk itu ya. Ah. Perbedaan UMR aja per regional kabupaten itu berbeda. Berbeda. Otomatis jadi harga produk-produk per kabupaten itu berbeda juga. Ada yang walaupun menentukan sama. nggak sih? Ada kalau di kita itu ada hitung dulu HPP kalau di Ah. serikat sepetak ya Hmm. kita hitung dulu per tahun nih HPP-nya berapa itu ketemunya nanti berapa untuk sesuai harga yang Oh, oke. dikeluarkan oleh Ah. petani tapi jarang berkomunikasi dengan pemilik kedai jadi versi petani saja itu pantasnya ini dalam setahun nih harga green bean berapa itu versi petani cuma belum ada komunikasi kita musyawarah loh dengan pemilik kedai lah Hmm. baru ketemu harga yang sesuai gitu kan. Nah kalau di sini mah ya masih kayak gitu sih. Rata-rata berapa tuh Menyesuaikan. kalau harga green bean? Green bean di kita tergantung dari prosesnya. Tergantung dari proses. Tergantung dari proses. Dari berapa sampai berapa? Kalau yang Range bagus, harganya. range harga itu yang paling mahal. Ada yang 60.000. 60.000 green bean ya? Itu sesuai dengan proses mungkin wine lah. Ada yang pakai wine, ada yang purnama. Iya. Yang petiknya hanya purnama doang itu yang paling tinggi biasanya. Ada yang pertengahan itu di angka 35. Hmm. 35.000 saya jual ke roastery kerjasama dengan petani ya paling kita mah nyambungkan saja ngambil ya 1.000-2.000 Ongkos. lah ongkos. Kayak Iya, gitu. namanya kita bisnis kan tetap harus Iya. ada untung, Bang. Nah, kayak gitu. Oh gitu. Jadi range harganya sekitar 35.000 sampai 60.000 ya. Kalau Untuk yang green bean ya, grade 1. Siap, siap. Tergantung kualitas. kalau yang asalan mah ya 18 ya 18 aja nah. 18. Tapi itu setiap tahun segitu, Pak, harganya? Ya tergantung, ada yang 16, ada yang 15, tergantung tahun. Oh, tergantung tahun. Iya. kadang nyampe 21 ya Iya. pernah Kemarin Oh, 21. paling mahal 21 21 Kenapa kemarin. bisa tiba-tiba mahal gitu? nggak tahu itu yang menentukan tengkulak kayaknya Iya. Oh gitu. mungkin dari ketersediaan. Oh, Kalau kayak kemarin kan 21 mahal kenapa? Karena gagal panen. Iya. Stoknya sedikit jadi agak mahal. Kalau sekarang 18 banyak. banyak lagi ya. Rata-rata sekali panen berapa ton sih? Ya
tergantung ngurus, yang ada yang 4 ton, ada yang 5. Sekali panen Iya, saya nyampe 5 tahun. 5 ton. 5 tahun untuk bapak doang? Iya. Ya, Sendirian? sendiri. Nyambutin sendiri pak? Oh, Ya ngeliin. enggak, Banyak. kuli ada. Oh ada. Saya tuh mikirnya iya. Buset 5 tahun cabutin sendiri. Yang dipetik Lumayan. baru ini doang. Baru ini doang. Yang ini itu belum. Ke sana Oh. belum, ke atas semuanya belum. Baru di itu ambil merah-merah. Nah nentuin jalur metiknya gimana sih pak? Apanya? Kan metik? ini petik ada berapa banyak pohon nih? Iya. Nentuin yang mana dulu dipetik tuh gimana? Ada yang merah. Disortir berarti? Mulai- Dikelilingin Enggak, satu-satu? Iya. enggak bareng. Oh nggak bareng? Tergantung varietas. Nah, yang tubuh sari nih, Ah. yang gede-gede itu terakhir biasanya Oh. matangnya. Iya. Ya, Secara yang- naturalnya begitu? Iya biasanya. Ada yang muda, ada yang masih itu apa? Yang masih setengah muda gitu. Yang Oh. udah muda kan itu udah merah. Lebih cepet ya? Cepat. Pohonnya muda maksudnya gitu? Enggak Atau tahu. apanya? Kan kayak seperti itu tuh. Nah, itu belum dipetik no. Oh gitu ya, merah-merah itu ya. Jadi bertahap sih Bertata. biasanya. Kadang Kalau- tergantung dari varietas yang Iya. yang huni duluan ya. Ya dulu. Yang kecil tuh yang huni. Oh berarti Pertama nanti pisah. dikumpulin juga kan satu varietas ya? Iya. Kalau yang lain Ah. belum kita edukasi, jadi mereka campur. Oh. Kalau yang udah diedukasi pasti dipisah nih Pisah. antar varietas. Kita apa dipisah? Dipisah ya? Dipisah. Soalnya itu karena masukin karena gelingan itu dia terlalu kecil. Nyeplos. Pos. Oh gitu? Iya. Nggak kegiling malah? Iya, nggak kegiling. Nggak kekupas. Iya. Oh gitu? Jadi kalau yang kecil-kecil khusus disetting lagi Iya. gilingannya. Rasanya juga beda. Beda ya? Kalau soal rasa sih pasti Iya. nggak Pahitnya ini juga nyeklak ya kopi awal. Kopi pertama itu. Satu pohon itu setahun berbuah sekali doang atau berapa kali? Ya terus. Berbuah Sekali terus? sih. Sekali. Sekali doang. 1 tahun buah. Tapi kopi ibu geningan Arabica. Liberica? Bukan? Arabica kan anak orang nyambung kan. Robusta. Arabicanya. Arabica. Arabica. Eta mah geningan tergantung berak kurang. Oh. Jadi eureun-eureun. Oh, turun. Eureun-eureun. Buahan. Kan cuman kumanya sedikit-sedikit gitu. Oh, ya Oh. belum maksimal. Iya. iya. Tapi biasanya lumrahnya Ah, itu 1 tahun 1 sekali. tahun. Satu tahun sekali. Iya. Cuma masa panennya itu 3 bulan. Dari mulai petik Iya. pertama sampai habis 3 bulan. Karena butuh proses juga ya. Iya, dia matangnya nggak bareng. Kalau Nggak. matang bareng repot. Capek. Repot. Oh. Ya anggap sehektar, kalau sehektar jadi berapa pohon sih Sehektar itu idealnya? idealnya kalau kita pakai Ini jarak dua. tanam. Ah, idealnya Jarak berapa pohon? tanamnya 2,5 meter kalau robusta ya. Sebenarnya agak terlalu ini 2,5 meter itu 1.200-an lah. Pohon. Satu Kalau- hektar itu. Kalau pakai 3 kali 3 meter kali 3 meter jarak tanamnya itu bisa 970. Jarak tanam mempengaruhi hasil produksi nggak sih? Semakin dekat semakin banyak apa semakin jauh? Menyesuaikan sebenarnya. Menyesuaikan. Menyesuaikan ke jenis. Oh jenisnya. Biasanya kalau Arabica itu lebih kecil, dia jarak tanamnya 2 meter atau 2,5 meter. Kalau Liberica harus 4 meteran 4 meter. karena dahannya dia Iya. panjang. Panjang. Oh. Nanti kalau terlalu dekat ketemu terlalu Enggak banyak buahnya. Oh terlalu gitu. ini. Ya semakin banyak sih sebenarnya semakin bagus bagi petani sebenarnya ya. Nanti hasilnya lebih baik, tapi itu berbanding dengan pengelolaan. Kalau terlalu rapat nggak dikelola dengan baik ya hasilnya juga jelek om. Iya iya. Dikit. Sedikit kalau terlalu gelap kayak gitu tuh. Iya. Itu kan Nggak, nyambung kurang dengan- kurang matahari malah ya. kurang Iya. matahari. Benar. Nah yang kayak gini-gini Kang Ang kayaknya harus banyak edukasi nih ke kita. Aduh. Karena Ya kalau ke hilir Iya. mah buat apa edukasi pertanian? Paling ya ke Iya sih, memang ke secara ini nggak ini ya. Tapi penting juga Kang. Jadi kita kan juga tahu prosesnya. Kadang tuh gini, kita tuh hanya menilai dari sisi harga nih. Ini dari sisi pegiat kopi ya. Kok harga kopi A segini, harga kopi B segini, sama-sama robusta nih ya. Yang ini lebih murah ya, gue beli yang lebih murah aja. Gitu Kadang sih. seperti itu. Jadi Ah. kendalanya kayak gini om nih, Hmm. kalau di Karawang nih. Tahu sendiri kan nyampe ke sini. Betul. Kayak Nah, gimana? dengan- Apalagi bawa green bean coffee. Benar, makanya itu kan. Makanya saya bilang ya salah satunya perlu edukasi. Jadi dengan saya kesini kan saya ngeliat nih, trackingnya susah coy. Ngeri. Iya trackingnya lumayan. Jadi apa ya, kebayang lah gitu kalau misalnya turun ya. Bawa kopi aja. Iya bawa Satu seapa kintal sekali segini ya. bawa. Segini berapa berat ini?
50 kilo ya. 50 kilo. Boncengan satu motor dia. Kadang satu Lumayan, motor itu bisa 2 karung. Iya. Satu Ditumpuk kintal. gitu. Satu kintal yang Depan itu. belakang. Iya. Buset. Ya lumayan, jadi trekkingnya agak apa ya? Susah ya? Susah. Nggak bisa digampangin gitu. Belum sih. Bikin Soalnya trekking nanti baru atau gimana gitu? infrastruktur dari pemerintah seharusnya. Ada ngajuin nggak? Kita rencana baru tahun depan Ada rencana ini apa Ada bikin rencana jalan untuk baru? buatan jalan baru itu tahun depan. Mungkin Ini mah mobil lah masuk itu. selesainya itu ya 5 tahunan lah. Itu pun Oh. kalau Pemdanya peduli. Dari kita sendiri misalnya dari petani gitu. Paling bikin- cuma kayak gitu ngecor sedikit doang Ya, ya. sedikit. Kemampuan petani Iya lah. sih. Sekali Ya, panen ini misalnya ya, ada uang lebih ngasih Ya. berapa buat beli semen. Iya. bikin sendiri ya. Ya bikin Ini sendiri. sendiri jalannya. Kan tadi ada yang Kerja bakti beberapa itu. yang dicor tuh. Iya. Iya. Nah, itu yang trek-trek yang susahnya aja. Hmm. Itu hasil dari swadaya petani. Nggak ada lampu lagi kalau sore gimana? Tapi ya ini ya anak-anak perlu datang sih kata saya mah bener dah. Ke sini. Iya. Jadi ya mungkin kalau saya yang pertama ya bisa cerita nanti. Jadi ya trekkingnya lumayan kalau mau main ke kebun kopi sini. Jalan kaki lumayan jauh ya. Pakai motor. Iya, jalan kaki Capek. lumayan. Berapa Naik motor jam juga sih? kalau nggak biasa treknya mah jatuh Kang. Jatuh ya. Iya bener kalau yang nggak biasa ya bener dah so kalau yang nggak biasa di treknya tadi gitu ya Ya. jatuh pasti nggak ini nggak apa ya yang belum biasa tuh gimana sih Iya. biasa di aspal kan enak gitu tiba-tiba naik Off-road. off-road belum kalau yang settingannya standar ayo ya kan kalau ini kan enak tuh settingannya udah off-road kan masih oke lah Tergantung orangnya. Pino Iya. aja nyampe Pino. ya trekkingnya udah hafal Kang Angga udah kuncen Iya. Pino saya nyampe gitu. ya kita bikin nanti boleh jadi ya habis itu diapain kan habis dijemur tuh ya di pulper Kita mau ngambilnya prosesnya apa? ada berapa proses yang dibikin di Kerawang Yang di Karawang itu baru 4. 4 apa aja Yang pertama natural ya, paling banyak itu natural. Pertanyaan natural. Jadi udah di titik merah, dirambang lah kalau di sini misalnya. Kita sortasi dengan air, yang mengambang kita sisihkan, yang tenggelam kita langsung jemur. Itu natural. Kulit sama kulit-kulitnya. Terus ada lagi yang full wash. Basic wash lah. Kalau basic wash di sini yang dipakai paling 2. Full wash sama hanif. Kalau full wash nanti sudah dipulper pakai mesin itu, kita fermentasi robusta itu 72 jam dibiarkan untuk nanti fermentasi mucilaginnya yang lendirnya itu yang Iya. daging buahnya itu supaya gampang dicuci. Jadi kalau udah 3 malam baru kita cuci sampai kesat. Yang timbul nanti kan biji kulit tanduknya itu yang keras. Jemur sampai kadar air 12%, mungkin sekitar 5 hari lah kalau untuk full wash. Baru diular jadi green deal. oh gitu kalau proses itunya di mana sih tempatnya proses tadi perambangan terus Ya di sini. di sini juga semua Semua Iya. masing-masing di petani. Iya. Paling langsung kalau lakukan di sini sampai ke green bean di sini. di sini juga Yang ada beberapa spot kalau di sini baru ada 2 greenhouse itu tidak mengcover untuk semua petani juni. jadi sangat hanya untuk kekurangan. beberapa kelompok aja gitu Kelompok aja, yang kelompoknya mungkin ya intinya doang ya. Iya. Susah. Susah. Ya satu greenhouse itu paling cuma 1 ton ya mungkin ya Iya. menghasilkannya. Sedangkan di sini udah ratusan ton. Sedangkan kurang ya Paling dalam setahun 2 sampai 3 ton ya. Iya. Satu greenhouse itu. Coba bayangkan yang di sini aja 250 tonan lebih. Itu tidak bisa di-cover oleh kalau satu punya greenhouse cuma satu mah ya cuma 1 orang doang. oh. satu orang doang. Satu greenhouse. jadi ini lebih ke natural kayak gini aja gitu Naturalnya kayak gini Iya. aja. Hah? Yang kita swadaya lah. ya Yang penting jangan dijemur di tanah kalau untuk jam 1. Itu intinya sih. kenapa Jadi, mempengaruhi apa pengaruhnya lembab dia ya? menyerap Lembab ya? bau tanahnya oh naik di atas. Pasak jarak idealnya berapa sih 1 meter ya. 1 meter. Setengah meter minimal kalau di sini. Biasanya sudah 1 meter, setengah meter lebih lah. dari habis dicuci tuh
dijemur berapa lama? Wah, kalau natural lama. Lama. Kalau petik merah Berapa lama, Pak? itu udah 8 hari yang itu Yang di depan tuh? Itu yang di atas. Oh, 8 hari. Baru ini. Belum kering. belum kering. 8 hari belum kering. Biasanya Yang 12. ini yang itu 4 hari. Baru 4 hari. Kalau 4 hari. yang Oh. basic wash Iya. lebih cepat. Lebih cepat. Walaupun memang agak ribet di awal. Iya. Terus dipalper dulu, dicuci dan lain sebagainya. Tapi dia memangkas untuk penjemuran. Oke. Cuma 5 hari udah selesai, jadi 12% lah kadar air. Kalau yang natural 12 hari. Normal. Normal. Kalau cuacanya bagus ya. Sama kalau honey itu paling 7 hari lah. Kalau honey dipalper nggak usah dicuci lagi, jadi udah dipalper langsung dijemur. Oh, oke. Ada yang lainnya berbagai macam fermen lah biasanya sih. Beberapa petani yang lain sudah menggunakan anaerob, ada bikarbonik, ya, macam-macam. Macam-macam ya. Sekarang makin banyak ya pasca panen tekniknya. Iya. Belum lagi yang campur starter loh. Apa Ada itu? yang pakai yeast, Apa itu, Jis? iya pakai ragi, Oh, ada yang pakai Yakult. supaya apa sih? Nggak tahu. Menambahkan asam mungkin ya. Mencari kreativitas baru, Pak. Iya, Inovasi-inovasi cari cita baru ya? rasa. Kadang kan ketika terbiasa dengan konsumen itu dengan Arabica, Hmm. ya petani robusta pun ya ingin harga seperti Arabica kan. Persaingannya itu kalau dari segi aftertaste biasanya ada asidnya kan, Hmm. Arabica. Gimana caranya supaya robusta ada asidnya? Jadi Unik juga sih iya sebenarnya. benar. Tapi terjadi setelah di pasca panen ya? Iya, di pasca panen semuanya. Biasanya tambah dia dengan acetobacter atau lactobacillus atau pakai ragi, pakai yeast tambahan. Dan itu semuanya sih kalau beberapa dari saya lihat di ECA aja itu nggak dilarang sih. Selama prosesnya aman lah, tidak menimbulkan bakteri yang berbahaya gitu. Oke. Cuma yang dikhawatirkan dari proses fermen itu ya bakteri yang berbahayanya. Hmm. Biasanya gagalnya itu pertama over fermen, yang kedua muncul jamur. Itu udah dianggapnya nggak bagus ya? Gagal. Kalau udah muncul jamur biasanya udah gagal, pasti over fermen biasanya. Itu diapain? Ya masuk kasawan. Ya jangan dibuang kan? Jangan. Masih bisa dicuanin. Ada untungnya, yang penting jadi duit. Iya. Yang nggak boleh itu biasanya ya kalau di sini dicampur dengan perisa. Walaupun itu perisanya alami seperti dicampur. Pengen ada aroma duren, nanti fermentasinya campur duren ya nggak boleh. Tapi malah jadi ini ya? Ya boleh-boleh aja, sah-sah saja sih sebenarnya. Kalau dari tadi nggak alami. Iya. Jadi malah membodohi. Oke, kalau mau duren ya udah beli aja durennya. Iya ya, Nggak kenapa usah di dicampur-campur ya? Sama duren. Aduh asik banget di sini ya. Jadi ya thank you nih ya Kang, kita udah diajak main Aduh, ke kebunnya. jangan kaget. Jangan kaget dong. Enggak, justru malah anak-anak mesti ajak ke sini juga. Main Malah sini. kalau bisa nginep, enak nginep kata saya mah. di sini tuh. Nginep jadi nikmatin suasana malamnya, pengen tahu kayak apa. Yang jelas sepi lah. Gelap. Ya itu yang dicari kan. Yang nggak ada di kota kan. Suasana yang ya kayak gitu yang pengen dirasain. Cuma kan kalau sendiri mah ngeri juga. Rame-rame lebih enak. Jadi thank you ya Kang Ang ya. Sama-sama. Udah diajak main ke kebun ya. Sampai sini dulu ya episodenya. Hai.